Pernah kebayang nggak kalau bantuan yang seharusnya menolong, malah jadi masalah? Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat lembaga amal manapun. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana sebuah lembaga zakat membangun sistem untuk menangani keluhan dari para penerima manfaat atau yang kita kenal sebagai mustahik dengan sangat cermat dan penuh perhatian. Coba deh, kita posisikan diri kita di sana. Saat kita lagi butuh-butuhnya bantuan, terus ada aja yang salah. Perasaannya pasti campur aduk ya. Ada kecewa, bingung, mungkin juga sedikit marah. Nah, sistem yang mau kita bahas ini justru dirancang untuk situasi-situasi kayak gini. Tujuannya untuk memastikan setiap keluhan itu nggak cuma didengar, tapi benar-benar dituntaskan. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkah teknisnya, kita perlu paham dulu nih filosofi di baliknya. Karena semua proses ini akarnya cuma satu. Dan ini fundamental banget. Nah, prinsip ini nih yang mengubah segalanya. Jadi ini bukan lagi soal birokrasi yang kaku, tapi soal pelayanan dari hati. Bagi lembaga zakat, pelanggannya itu ada dua. Muzaki yang memberi amanah dan mustahik yang menerima manfaat. Kepuasan dua-duanya itu jadi prioritas tertinggi. Biar makin kebayang ya, ini dia dua pelanggan utama dalam ekosistem zakat. Di satu sisi ada muzaki, para pemberi yang udah percaya menitipkan dananya. Di sisi lain ada mustahik, para penerima yang menggantungkan harapan pada bantuan itu. Nah, menjaga kepuasan dan kepercayaan dari kedua pihak inilah yang jadi jantung operasional sebuah lembaga. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian praktisnya. Jadi, apa sih yang terjadi pas keluhan itu pertama kali datang? Apa langkah paling awalnya? Nah, yang perlu kita tahu, ini semua tuh nggak asal-asalan loh. Prosesnya didasarkan pada sebuah kerangka kompetensi yang resmi seperti yang bisa kita lihat di sini. Artinya, ada standar profesional yang jelas buat setiap petugas. Ini penting buat memastikan penanganannya konsisten dan juga terukur. Dan ini dia 4 langkah pertamanya. Coba perhatikan baik-baik. Ada pencatatan formal pakai formulir ya, itu penting buat data. Tapi lihat di langkah ketiga, menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Ini kuncinya. Jadi sebelum kita pusing analisis masalah, yang pertama kali diberikan adalah empati. Sebuah pengakuan bahwa ada yang salah. Dan apresiasi karena mereka mau bersuara. Ini perpaduan yang pas banget antara sistem yang rapi dan sentuhan manusiawi. Oke, keluhan udah diterima dengan baik, dengan empati. Terus gimana? Nah, disinilah proses intinya mulai berjalan untuk memastikan masalahnya benar-benar tuntas sampai ke akarnya. Ada 5 langkah kunci di sini. Jadi masalahnya bukan cuma ditangani, tapi solusinya juga dikomunikasikan lagi ke mustahik. Kalau mentok, ada jalur eskalasi ke atasan. Laporannya juga didistribusikan, dan terakhir, diarsipkan. Intinya apa? Nggak ada keluhan yang hilang di tengah jalan. Semuanya tercatat, bisa dilacak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Gini, prosedur sebagus apapun bakal percuma kalau orang yang menjalankannya nggak tepat. Makanya sekarang kita geser sedikit dari apa yang dilakukan ke bagaimana cara melakukannya. Ini semua soal sikap. Ada 4 pilar utama nih, pola pikir yang wajib dimiliki. Pertama, minta maaf dengan tulus, bukan malah cari-cari alasan. Kedua, tetap tenang, walaupun situasinya mungkin lagi panas. Ketiga, dengarkan baik-baik untuk beneran paham, bukan cuma buat nyiapin jawaban. Dan yang terpenting, fokus cari jalan keluar. Inilah DNA seorang pelayan yang profesional. Nah, pola pikir tadi harus diwujudkan jadi tindakan nyata. Dan inilah contoh-contohnya. Mulai dari hal yang paling simpel kayak senyum dan salam, sampai tindakan konkret seperti mencatat, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan yang penting, langsung gerak cepat cari solusi. Setiap poin di daftar ini adalah cara mengubah sikap baik menjadi pelayanan yang benar-benar bisa dirasakan. Jadi, dari semua prosedur yang rapi dan sikap yang baik tadi, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Semuanya ini bermuara kemana? Jawabannya ada di sini. Keberhasilan itu adalah perpaduan emas antara dua hal, akurasi sistem dengan komunikasi yang efektif. Kemampuan menyelesaikan masalah teknis itu harus banget dibarengi sama kemampuan membangun hubungan baik. Inilah yang bikin sebuah keluhan yang awalnya negatif justru bisa jadi momen untuk memperkuat kepercayaan. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua mikir bareng-bareng. Proses yang kita bahas ini memang spesifik untuk lembaga zakat, tapi idenya universal, transparansi dan akuntabilitas. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau setiap lembaga amal punya sistem penanganan keluhan yang sejelas dan seterbuka ini? Seberapa besar ya dampaknya untuk membangun kepercayaan publik terhadap dunia filantropi secara keseluruhan?
Yuk kita renungkan bersama.